Era kejayaan dimulai 1983. Oleh Morning Cloud. Bagian 9. Memancing ikan Bai Hao menutup telepon dan bersandar di kursi malas di balkon. Menyalakan sebatang rokok, merek yang tidak tersedia di pasaran umum, hanya dijual di hotel urusan luar negeri dan toko persahabatan, Soft Zonghua, senilai $20 per bungkus. Sambil menatap pemandangan malam, Bai Hao merenung apakah rencana dirinya dan Jeff Haas akan berhasil. Jika mereka bisa memanfaatkan Best Buy untuk menekan perusahaan lain, Forensic, dan benar-benar mendapatkan pesanan sebanyak 10.000 unit, mungkin pabrik ayah angkatnya bisa bangkit sepenuhnya. Bahkan ayah angkatnya bisa menjadi pelaksana tugas direktur pabrik. Tentu saja, Bai Hao sendiri sudah menerima $5.000 AS, jumlah yang signifikan. Dengan kurs saat ini, dolar AS terhadap mata uang Sia sekitar 1:2, membuatnya pada dasarnya menjadi pemilik rumah dengan tabungan 10.000 yuan. Mengenai nasihat ayah angkatnya, Zhang Jiangguo, untuk berhemat dalam membelanjakan uang, Bai Hao hanya membiarkannya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Uang itu seperti kura-kura, habiskan dulu, nanti cari lagi. Saat Bai Hao sedang merenung, tidak jauh dari Hotel Bai Yun, di sebuah ruang tamu penginapan, wanita yang ditemui Bai Hao sore tadi, Bai Rui, sedang memasang wajah marah. Kalian dari Qinzhou merasa istimewa, ya? Melanggar disiplin dan prosedur, berhubungan dengan tamu asing tanpa izin sebelumnya, dan tidak melapor setelahnya. Apa yang ingin dia lakukan sebenarnya? Nada suaranya tidak keras, tapi setiap kata mengandung tekanan. Wakil Kepala Dinas Perdagangan Luar Negeri Qinzhou, Geming Cheng, bermandikan keringat. Ia sama sekali tidak tahu dari mana orang itu tiba-tiba muncul. Cari tahu dia dari unit mana. Geming Cheng mengangguk berulang kali. Ya, saya akan segera telepon ke daerah. Melihat responsnya, Bai Rui mengambil data awal tentang Bai Hao yang baru saja diterima. Disebutkan bahwa Bai Hao berasal dari kota Jingzhou, Provinsi Qinzhou, usia tidak diketahui, unit tidak diketahui. Ia menginap di Hotel Bai Yun, dengan identitas sebagai asisten khusus Departemen Pengadaan Perusahaan Best Buy dari Amerika Serikat. Nomor kamar 3302, suite mewah di lantai paling atas. Total tagihan sudah mencapai $396 AS, dengan daftar pengeluaran terlampir. Pakaian yang dibeli tidak mahal, tapi Bai Hao membeli 10 slop rokok dan 2 kotak cerutu impor. Ada yang aneh, pikir Bai Rui. Kenapa Best Buy membiarkan seorang warga Sia menjadi asisten khusus di Departemen Pengadaan mereka? Pasti ada alasannya. Salah satu anggota timnya juga menyadari hal yang sama dan segera mencari cara untuk menyelidikinya. Sementara itu, di Hotel Bai Yun, ada orang lain yang juga menyelidiki. Seperti yang sudah diduga oleh Jeff Haas, Forensic memang mengirim seseorang untuk ikut dengannya ke Sia, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan skema yang dirancang Best Buy. John E1MCHE Pronunciation Clane. Jeff membayar untuk mendapatkan informasi tentang dia, dan John pun melakukan hal yang sama. Dalam hal kecerdikan dan pengalaman lapangan, John adalah veteran sejati. Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, John menyusun sebuah narasi lengkap dalam pikirannya. Jeff Haas hanyalah pengalih perhatian yang dikirim Best Buy, sementara kunci sebenarnya adalah seorang warga Sia yang direkrut dengan gaji tinggi. Orang ini telah berkeliling seluruh Sia, maka pakaiannya lusuh. Jelas ia telah melalui banyak kesulitan. Tapi pasti, ia telah memperoleh suatu produk yang sangat bernilai. Masalahnya adalah, baik Forensic maupun Best Buy hanyalah jaringan retail peralatan rumah tangga. Produk macam apa dari Sia yang bisa membuat mereka tertarik sejauh ini? Lalu, ketika dia mendengar informasi lain, John semakin yakin bahwa Best Buy telah memperoleh produk yang sangat bernilai dan kompetitif. Karena, pengacara Inggris dari Hong Kong akan datang ke tempat itu besok. Hal seperti apa yang sampai memerlukan pengacara? Pasti proyek besar. Dia harus menyelidiki lebih dalam dan melaporkannya ke perusahaan. Bukankah ini memang alasan dia datang ke Sia bersama Jeff Haas? Malam pun berlalu. Keesokan paginya, Bai Hao pergi pagi-pagi dan bahkan menyewa mobil dari Hotel Bai Yun. Pertama, dia pergi ke ban untuk mencairkan cek, lalu membawa setumpuk tebal dolar AS ke toko persahabatan. Belum sempat masuk, dia sudah dihentikan. Dokumen, tolong. Bai Hao menunjuk ke arah para bule di dekat situ dan bertanya dengan bahasa Inggris Amerika yang fasih, kenapa orang berhidung mancung itu bisa masuk begitu saja? Tapi dokumen saya diperiksa? Mendengar dia berbicara, staf mengira dia adalah orang Tionghoa perantauan dan segera membiarkannya masuk. Di dalam, Bai Hao mengeluarkan setumpuk uang dolar, meletakkan 2 lembar di konter, lalu mengeluarkan daftar belanja yang ditulis seluruhnya dalam bahasa Inggris. Punya ini enggak? Ada. Bai Hao mengumpat dalam hati, tukang pandang sebelah mata. Setelah selesai belanja, Bai Hao pergi ke Akademi Seni Rupa Yang Cheng. Berkat kekuatan dolar, dia dengan mudah menemukan beberapa mahasiswa untuk menggambar ilustrasi sesuai permintaannya. Mereka kemudian membuat kotak kardus baru, dihias dengan desain yang Bai Hao minta. Setelah semuanya selesai,
Pagi pun berlalu. Bai Hao kembali ke Hotel Bai Yun, membawa papan gambar, kotak kardus bergambar, dan satu kantong penuh barang belanjaannya. Ia menaruh semuanya di meja depan hotel dan berkata dalam bahasa Inggris fasih, "Tolong antar ke kamar saya mau ke restoran. Saya lapar." Setelah mengecek nomor kamarnya, resepsionis berkata, "Rekan Anda meninggalkan pesan. Jika Anda kembali sebelum pukul 1 siang, harap ke restoran barat di sayap timur. Dia sedang menunggu di sana bersama para pengacara." "Baik," jawab Bai Hao sambil menunjuk ke barang-barangnya, "tolong antar ke kamar. Akan segera kami kirim ke kamar Anda." Bai Hao langsung menuju restoran barat. Saat itu, seorang pria parubaya berambut coklat keluar dari samping dan berdiri di meja depan. Matanya tertuju pada kotak milik Bai Hao. Itu adalah pemanggang roti yang tampak sangat tidak biasa. Sepertinya memiliki fungsi tambahan. Pria itu adalah John S1MCH Pronunciation Clane. Ia meneliti isi kotak itu dengan cermat dan cepat. Ada diagram di kotak, dengan logo custom Best Buy di bagian depan. Di pojok kanan atas, dalam bentuk bintang segi 8 yang mencolok, tertera angka $135. Ternyata memang ada konspirasi. John S1MCH Pronunciation Clane segera menghafal teks promosi di kotak, lalu menepi, mengeluarkan buku catatan dan menulisnya, lalu dengan cepat berlari kecil kembali ke kamarnya. Sementara itu, di restoran barat, 2 orang pengacara sudah siap dengan dokumen transaksi paten, juga beberapa formulir pendaftaran yang perlu diisi Bai Hao. Jeff berkata kepada Bai Hao, "Bai, mereka menyarankan agar kita tetapkan royalti paten untuk produk ini cukup rendah. Bagaimanapun, paten pemanggang roti sudah lama kedaluarsa. Ini hanya variasi baru. Kalau kita minta terlalu tinggi, bisa-bisa muncul masalah tak terduga." "Tentu. Bagaimana kalau 20 sen?" Jeff bertanya pada 2 pengacara. Menurut kalian bagaimana?" "Itu tarif yang bagus. Kami akan menangani pengumpulan royalti. Untuk pesanan kalian, kami ambil biaya layanan dan manajemen 5%. Jika ada pelanggaran hak cipta, kami akan kenakan biaya hukum sesuai situasi." Jeff menatap Bai Hao, dan Bai Hao mengangguk. 20 sen per unit berarti masing-masing 10 sen untuk dirinya dan Jeff. Bai Hao tahu betul, tanpa Jeff, dia bahkan tidak akan mendapat royalti per unit, apalagi kesepakatan sebesar ini. Lagi pula, Jeff sudah membayarnya $5.000 untuk berbagi paten itu. Sementara Jeff, dia menginginkan kerja sama jangka panjang, bukan sekadar transaksi sekali pakai.